ini dengan daya perhitungan dengan C2 ini menghasilkan daya yang nyatanya 352 watt, yang artinya sudah barang tentu tidak mampu, maka pemasangan AC 1 PK perlu ada penambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi pada hari ini. Tentu saya akan sedikit mengupas mengenai fungsi dari MCB, yaitu melakukan pembatasan beban, ya, dengan tentunya karakter atau nilai arus daripada MCB yang dimaksud, ya. Di sini ada kapasitas yang diperoleh dari beban. Kapasitas dari beban kita ketahui bahwa ketika kita memasang AC setengah PK, maka dia mempunyai daya 400 watt, ya. Pertanyaannya seperti apa? Apakah mampu dihandle oleh MCB C2 atau 2 ampere, ya? C2. Coba kita lihat. Ya, daya setengah PK-nya 400 watt, ya. Nah, selanjutnya berapa nilai daya MCB 2 ampere? Di dalam perhitungannya adalah daya sama dengan tegangan dikali arus. Betul. Ya, daya karena tegangannya satu pas ini 220 volt dikali dengan 2 ampere, maka menghasilkan daya 440 watt. Padahal kalau perhitungan seperti ini arus alternating current atau bolak-balik itu mesti ada nilai rugi-rugi, berarti ada efisiensi atau faktor daya. Itu kita biasanya menetapkan dengan 0,8 faktor dayanya. Nah, kalau satuan ini berarti ini masih daya semu, maka ini ada kesalahan di satuan. Seharusnya satuannya adalah, nah ini volt ampere, dan notasinya juga kita tandai dengan S, ya, dengan S. Nah, maka kita rubah. Jadi dari S ini daya semu sama dengan 440 volt, ya. Oke, selanjutnya, nah, apakah pertanyaannya? Kalau perhitungan seperti ini bisa menghandle daripada AC setengah PK karena lebih 40 watt. Tetapi di dalam kenyataannya daya yang nyata atau yang terlewatkan adalah daya yang mempunyai perhitungan daya nyata dikali dengan tegangan dikali dengan arus, sudah barang tentu harus dikali dengan cos P, ya, efisiensinya, ya. Nah, maka daya 220 volt dikali dengan 2 ampere dikali dengan 0,8 cos P-nya menghasilkan 352 saja. Yang artinya kalau kita sandingkan dengan berikutnya, yaitu apakah mampu menghandle setengah PK dengan daya 400 watt ini dengan daya perhitungan dengan C2 ini menghasilkan daya yang nyatanya 352 watt, yang artinya sudah barang tentu tidak mampu, maka pemasangan AC 1 PK perlu ada penambahan daripada MCB yang dimaksud, yaitu bisa C4, ya, harusnya. Oke. Selanjutnya, begitu pula pada AC yang 1 PK. Pada AC 1 PK ini mempunyai, kalau kita lihat daftarnya, 1 PK ini 840 watt, ya. Nah, pertanyaannya apakah mampu dengan daya dengan mempunyai ampere 4 ampere? Coba kita lihat. Nah, sedangkan daya 1 PK adalah 840, ya. Perhitungannya adalah berapa nilai daya MCB 4 ampere. Nah, konon katanya cocok ketika ada 1 PK dipasang dengan 4 ampere. Perhitungannya seperti ini. Daya sama dengan tegangan dikali arus, sama. Di awal kita mempunyai persepsi dan asumsi seperti ini. Artinya, tegangan dikali arus. Nah, ini lupa. Kalau direct current mungkin bisa dipakai. Kalau ini alternating current, perlu ada yang namanya efisiensi atau faktor kerja, ya, faktor daya. Nah, ini menghasilkan 880. Ini juga perhitungan yang tentunya dengan satuan daya yang kurang benar. Maka yang benar adalah satuan dayanya, yaitu, ya,
dengan notasi S sama dengan 880, satuannya adalah volt ampere. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau perhitungan seperti ini mampukah menghandle yang 1 PK ini? Tentunya mampu, karena 880 tersedia lalu dilewati dengan 840, ya. Mampu. Tetapi di dalam kenyataannya tidak seperti ini. Yang dihitung adalah daya nyatanya. Otomatis harus ada yang namanya Cosby. Coba kita lihat. Nah, ini perhitungannya harusnya daya nyata dengan notasi P betul, tegangan dikali arus dikali Cosby. Kalau kita melihat sama juga satu pasa dan 0, ya, yaitu 220 volt dikali 4 ampere dikali 0,8, maka menghasilkan daya sebesar 704 watt. Lalu pertanyaannya, apakah mampu menghandle yang 1 PK? Sudah barang tentu ini tidak bisa melewatkan, karena batasan realnya di 704 watt, sedangkan kita harus melewatkan 840. Jadi itu perhitungannya. Mudah-mudahan ini jadi referensi. Otomatis dengan seperti ini maka tingkatkan nilai MCB-nya menjadi C6. Begitu para pemirsa, rekan-rekan guru, dan tentunya taruna-tarunaku yang hebat semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau tetap ada pertanyaan, ada hal-hal yang meragukan, ada tentu salah dan hilaf dari saya, bisa langsung dikomunikasikan lewat komen-komen dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.